Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa maulalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi as-samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kumpulan musibah, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesabaran dan keikhlasan oleh Allah, yakni keluarga besar Bapak Wali Kota Lubuk Linggau. Kita doakan bersama semoga senantiasa diberikan ketabahan, kebesaran hati, keikhlasan dan kesabaran, karena mati ini semua bakal mati dan musibah ini pasti semua bakal merasakan. Hari ini Pak Wali, mungkin kelak besok yang menghadapi gantian. Hari ini teratak kematian ini, tenda kematian ini berdiri di sini, tapi besok atau lusa bisa pula jadi berdiri di tempat kita. Artinya kematian itu Bapak Ibu adalah misteri yang rahasia, dan siapapun yang ditanya hari ini kapan kita mati, takkan ada yang tahu sekalipun itu Rasulullah SAW. Tapi di balik musibah itu pasti Allah akan memberikan sebuah pelajaran dan hikmah tersembunyi yang kadang kita tak tahu apa hikmah dan pelajaran itu yang akan Allah berikan kepada kita. Maka kita berdoa semoga kumpulan musibah senantiasa Allah berikan kesabaran dan keikhlasan dalam menjalani takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama kita hormati para pentakziah. Ini hadir Bapak Wakil Wali Kota Lubuk Linggau beserta staf dan jajaran yang hadir, pemerintah, kepala dinas semua, jajaran pemerintah Kota Lubuk Linggau dan kabupaten kota yang hadir yang tidak bisa disebut, Bapak Kementerian Haji, Kementerian Agama, serta Bapak Ibu para pentakziah yang insya Allah mudah-mudahan hadirnya kita di sini adalah orang-orang yang hadir karena keikhlasan, yang hadirnya kita karena Allah. Sehingga apa yang kita bacakan tadi mendapat pahala, memberikan fadilah untuk almarhum yang sudah meninggalkan kita, dan kita ikhlas fadilah itu kiranya kita hadiahkan kepada almarhum orang tua kita, Bapak Haji Abdul Karim bin Abdul Rahman, insyaallah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tak lama-lama tadi di WA Ustaz 20-25 menit saja. Oke, karena aku tahu yang hadir ini belum pada makan semua. Maka tadi baca Yasinnya kencang betul rasanya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mau sampaikan pesan untuk yang masih hidup dulu. Ada seorang ulama sufi, ada seorang ulama tasawuf namanya Ibrahim Al-Azam. Kata Ibrahim Al-Azam itu Bapak Ibu, penyebab ketika manusia itu beribadah, penyebab ketika manusia itu berdoa kepada Allah. Kenapa doanya, kenapa ibadahnya tak diterima Allah? Salah satu penyebabnya, kata Syekh Ibrahim Al-Azam, penyebab salah satu doa kita tak diijabah Allah, ibadah kita tak diterima Allah, salah satunya adalah ketika kau melihat kematian tapi kau tak bisa mengambil pelajaran dari kematian itu.
Ketika kau melihat ada tenda kematian, ada papan bunga yang berdiri di tempat orang yang meninggal, tapi kau tak sadar kalau kau nanti bakal mati setelah ini. Semua kita akan nunggu giliran. Kalau ditanya hari ini kita yang hadir, ada yang siap mati Bapak Ibu? Ada yang siap meninggal Pak? Pak Kadis mana? Ada yang siap meninggal Pak Kadis? Berat Pak. Berat Pak. Apalagi yang baru dilantik Pak Kemenhas. Berat Pak. Kenapa? Baru dilantik langsung aja kan tak mungkin Pak. Kenapa? Kalau hari ini kita semua ditanya, tak ada kita yang siap kalau dipanggil Allah. Tapi kalau sudah memang waktunya, la yastakhiruna sa'ah, tak bisa dimajukan barang sesaat dan tak bisa dimundurkan barang sesaat. Sekalipun kau bersembunyi di balik benteng yang tebal, kata Allah, tapi kalau memang sudah kematian itu pergi dan datang kepadamu, maka tak bisa kita mengelakkan. Pada maaf sambil dulu begini pun datang kematian itu. Mati itu maaf, mudah mati. Setiap saat sebenarnya kita ini mati Pak. Pak, setiap saat ini sebenarnya kita ini mati, cuma kita yang tak sadar. Kita tidur saja sebenarnya kita mati. Kita tidur itu sebenarnya kita mati. Maka ketika kita mau tidur, doa tidur doa. Bismillah Allahumma ahya wa amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu ya Allah aku mati. Berarti sebenarnya tidur itu pun sebenarnya mati kita Pak. Maka tadi yang baca Yasin dan tahapan yang cuma mangap-mangap aja, cuma buka-buka aja mulutnya, itu terkumpul kepejam tidur, itu mati sebenarnya itu. Maka tengok sebelah, bangunkan. Kalau memang tak bangun lagi kan sekalian di malam ke-1 kalian. Ini semua kita sebenarnya tadi ketika tidur kita itu pun mati Pak. Maka mati itu setiap saat sebenarnya datang kepada kita, tapi kita tak pernah sadar. Yang jadi pelajaran kita hari ini, sudahkah ada persiapan kita untuk menyambut datangnya kematian? Ini yang jadi pertanyaan untuk kita. Kalau kita belum siap, ya siapkan amalnya. Kalau kita belum mampu untuk menghadap Allah, maka siapkan bekalnya. Sebelum mati itu menyambut kita, maka siapkan dulu bekal kita. Jemaah, walaupun ini suasana berduka, Pak Wali menyambut kita hari ini maaf. Dia tetap tegar-tegarkan, senyum. Saya datang senyum, Bapak Ibu datang bertakziah kembali menghibur senyum. Bahkan makanan dihidangkan. Ini kan menyambut. Saya datang disambut. Bahkan ada dulu yang tadi katanya kan, syukur bukannya, yang lain-lain jangan minta ya. Jadi jangan takut sama, baru dapat ujian kita jangan sama. Lah kita maaf, tamu manusia yang datang ke rumah kita saja harus kita sambut kok. Ini yang mau datang mati. Maka harus ada amalan yang kita siapkan. Sikit aja amalan itu. Apa itu? 2 saja Pak. Innallaha yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. 2 ini aja yang kita lihat. Perbanyak bertaubat dan perbanyak membersihkan diri. Selesai. Kalau orang sudah rajin taubat, maka dia sadar kalau dia maaf cuma sebentarnya di dunia ini, yang kekalnya nanti setelah kehidupan di dunia ini. Kalau sudah dia sadar, dia nanti bakal meninggalkan dunia ini dan kekalnya itu adalah alam akhirat, maka setiap saat perbanyak bagi dia bertobat, mohon ampun kepada Allah, perbanyak memuji Allah. Maka tengok, setelah kita bangun dari kematian, kalimat yang pertama kita ucapkan apa? Alhamdulillahillazi ahyana wahdama amatana wa ilaihi. Memuji Allah dulu, memuji Allah, mengingat Allah itu pun tanda kita sadar kalau kita ini hidup dan mati karena Allah. Kita ingat Allah, maka kita kembali kepada Allah dengan bertaubat. Itu aja Pak. Karena nggak ada yang hari ini maaf, nggak ada yang hari ini saya pejabat nanti dapat remisi besar dari Allah Ta'ala. Tidak. 84 tahun usia ayah kita meninggal. Ini sudah bonus banyak. Kalau mengikut Nabi SAW 63 tahun Pak. Jadi kalau hari ini umur Bapak
sudah lebih dari 63, itu sudah bonus. Maka siap-siapkanlah sebelum mati itu datang. Tanda-tandanya dulu yang datang. Gigi habis. Ini ada tanda Pak. Rambut memutih. Ini sih Pak Wakil. Ini bukan aku nakut, tapi juga salah satu kata ya Pak. Benar ini Pak. Ini serius ini. Maka hati-hati Pak. Ini tanda-tanda ini. Apalagi pandanganmu yang dulu terang, sekarang kabur, tak nampak. Hati-hati Pak. Apalagi Ustaz, telingamu yang dulu kuat mendengar, tetangga berantem, kau dengar. Hari ini mulai sumbang suara di telinga, itu tanda kematian sudah mulai dekat. Apalagi Ustaz, aku sekarang lebih banyak aku ngantuknya daripada aku tak ngantuknya, itu pun tanda orang mendekat mati. Udah masa tengok-tengokan banyak Pak. Apalagi dulu Ustaz, aku tegak berdiri sanggup bercakap 1 jam 2 jam. Sekarang Ustaz, awak baca Yasin pun diselonjor, udah tak kuat lagi. Ada tanda. Maka mati itu tidak sekaligus datang Pak. Tanda-tandanya dulu supaya kita ini sadar kalau kematian itu pasti akan datang. Sesuatu yang jauh dari kita itu adalah masa lalu, sesuatu yang akan kita hadapi itu adalah masa depan, tapi sesuatu yang pasti datang kepada kita seperti bayang-bayang adalah kematian. Maka kita pilih mati mengikut kita. Makanya Jibril itu ketawa nengok kita. Jibril itu ketawa nengok kita Pak. Kenapa Jibril ketawa? Ini nengok orang ini, manusia ini, heran aku kata Jibril. Kenapa kok heran Jibril? Kata malaikat yang lain. Setiap harinya tadi dia diikuti kematian itu. Setiap saatnya kematian itu akan datang sama dia. Tapi sanggup dia itu. Masih aja berbuat maksiat. Masih aja berbuat dosa. Masih aja ketika melihat orang meninggal seakan-akan dia nggak akan meninggal. Jibril itu heran dengan kita Pak. Jibril kenal Bapak kan? Jibril itu malaikat, Jibril itu ketawa nengok kita Pak. Maka hati-hati kali. Kalau Jibril saja bisa salut sama kita, maka jangan sampai kita ini yang disalutkan sama Jibril, membuat Jibril itu kecewa Pak. Setiap hari malaikat datang menengok kita. Maka persiapkanlah taubat kita. Setiap saat berbanyak awak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bekal yang kedua? Wa yuhibbul mutatahhirin. Bersihkan hati. Kalau hati sudah bersih, semua bakal bersih Pak. Hatimu dulu perbaiki. Sepanjang apapun jenggotmu, nah Ustaz singgung orang berjenggot, aku menggunakan diriku sendiri Pak. Orang berjenggot, saya berjenggot Pak. Saya tidak bilang orang, saya bilang diri saya sendiri. Ini tidak jadi tolak ukur orang baik atau tidak. Kalau tolak ukur orang baik berjenggot atau tidak, maafkan, itu berjenggot Pak. Maka bukan ini yang jadi tolak ukur Pak. Maka hari ini maaf, bukan perkara penampilanmu yang bagus, bukan penampilanmu yang wangi, bukan perkara bajumu yang bagus, tapi perkara hati. Kalau hati sudah elok, sederhana pun pakaian awak, elok akhlak awakmu. Elok akhlak awakmu. Tapi kalau maaf, elok fisik awak, ganteng awak, cantik awak, tapi kalau jeleknya hati awak, takkan tertutup perangai awak. Ya, maka wajibul mutatahhirin. Kuncinya dari hati. Berbanyak bertaubat dan berbanyak membersihkan hati awak. Karena pangkalnya dari hati. Hati kalau sudah bersih, nerimanya ikhlas. Nerimanya ikhlas. Mau apapun diterima ikhlas. Ikhlas. Gak akan dia protes dengan ketentuan Allah Ta'ala. Kenapa? Hatinya bersih. Hatinya bersih. Orang kalau sudah ikhlas, inilah yang dikatakan Allah. Ya ayat Tuhan
nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jiwa-jiwa yang tenang, kembali kau kepadaku, kata Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembali dengan izinku, kembali dengan ridhoku, kembali dengan restuku, kembali fadkhuli fi ibadi, masuklah dengan izinku, kata Allah. Kemana? Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku, kata Allah. Maka ikhlas awak menjalani hidup ini, caranya dengan membersihkan hati. Jangan awak diambil orang tua awak meninggal, terus kita bercakap Allah tak adil, Allah tak sayang sama kita, Allah tak sayang samaku, Allah tak adil samaku, aku masih butuh orang tuaku, kenapalah engkau ambil orang tuaku ya Allah. Ini namanya orang yang tak siap menerima takdir. Pak Wadi alhamdulillah sampai beliau berhasil menjadi wali kota, almarhum ayah masih tetap mendampingi beliau. Bahkan tadi di 25 menit ada keajaibannya Pak. Memang begitu Pak. Orang kalau sudah mendekati sakaratul maut, ada satu momen itu kembali lagi dinormalkan oleh Allah Ta'ala. Supaya apa? Memberikan kesan terbaik kepada yang masih hidup. Itu biasa itu. Kenapa Ustaz bercakap begitu? 2010 emakku meninggal. Bayangkan Pak, 2010 itu aku maaf masih kelas 3 SMP lagi. Masih mudaku, belum tua aku ya. Masih 30 tahun umurku. 2010 meninggal emakku Pak. Ya Allah, meninggal di pangkuan saya. Di hari terakhir saya ujian nasional waktu itu Pak. Bayangkan, psikologi itu terganggu. Tapi maaf, di akhir hayatnya ngedrop dia, sama seperti almarhum bapak ini Pak Boyogi. Ngedrop, sehat lagi balik, ngomong normal, tak ada celatnya sedikit pun. Bahkan ketika aku ajarkan di telinganya, kutalkinkan di telinganya. Ini ada mentalkinkan ya. Nanti kita bahas pelan-pelan, nanti dulu. Waktu kubisikkan telinganya kalimat thayyibah, kalimat syahadat, beliau sempat bercakap, tak usah kau ajarkan lagi. Aku pandai sendiri, insya Allah aku bisa sendiri. Beliau bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bertakbir beliau 3 kali, masih teringat di otak saya Pak. Bertakbir beliau 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dimiringkannya badannya ke kiri, begitu kembali sudah pahala dari maaf. Jadi memang begitu, orang yang mau mendekat kematian itu, beliau selalu maaf, memberikan kesan baik untuk yang hidup. Maka waktu mentalkinkan itu, selalu memang orang sakaratul maut, yughargir malam, yughargir, dighargarah napasnya. Itu aja dari itu Pak. Asyhadu. Langsung ajarkan, jangan nyebut ya Pak, nyebut. Nanti dia janganlah dipakai mukadimah. Langsung ajarkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Panjangkan Ustaz, pakai yang pendek. La ilaha illallah. Dan yang bercakap itu cukup 1 orang. Jangan semua anaknya yang bercakap. Orang yang sudah wafat tuh jarum yang jatuh di lantai itu dengan telinganya. Maka tak perlu kita yang bercakap kuat-kuat, bisikan ini. Biarkan dulu. Tengok reaksi si calon maju. Baru lanjut. Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Diam, cukup, jangan lagi ajarkan. Dia udah berhasil.
Jangan lagi berucap apa-apa di telinga, sudah berhasil. Kalaupun dia wafat, kalimat terakhir yang keluar dari lisannya adalah kalimat syahadat. Tidak ada balasan bagi orang yang wafat di akhir hidupnya dengan mengucapkan kalimat syahadat kecuali dakhalal jannah, dimasukkan Allah ke dalam surga. Jadi itu adab mentalnya itu begitu. Bukan asyhadu terus Pak, asyhadu bingung semuanya itu. Kita bermayat itu bingung Pak. Bingung dan tak perlu kuat-kuat. Sama Bu, macam telinga suami kita peka. Ibu tak perlu jerit-jerit. Datangi, bacakan syahadat ke telinganya. Asyhadu. Berarti telinganya udah mati. Maka jawab, jangan awak ini maaf. Jangan macam yang dikit-dikit Pak ya. Asyhadu terus asyhadu ikut asyhadu. Tidak, mentalkan itu ada adabnya. Kalau sudah berhasil sudah. Ini bukan Indonesia, bukan sinetron. Asyhadu Allah. Pergi ya ini anak-anak. Bahkan orang yang katanya dibilang ustadz pun, kiai sekalipun di dunia dibilang dia, nanti waktu sakaratul maut payah Pak. Kenapa? Bergejolak utak orang. Ruh itu bergejolak. Kenapa? Jin itu, setan itu mengambil apa? Kesempatan, momen. Maka ketika mentargetkan orang yang wafat itu, nengok orang sakaratul maut, tak boleh ada jarak antara mulut dengan telinga. Ini mulut, ini telinga, maka rapatkan. Kalau ada jarak, disitulah jin itu masuk. Dalam kitab Al-Fiqhul Islamiyah wa Adilatuhu, Asy-Syaikh Wahbah Zuhaili mengatakan adanya jarak antara mulut dengan telinga orang yang sakaratul maut, itulah jin masuk. Jin itu nanti akan berubah menyerupai orang yang paling dia sayangi di dunia. Contoh, umpamanya aku meninggal, ini umpama, jangan ada yang ambil, pijak barang-barang. Contoh ini, misalnya saya meninggal, orang yang paling disayangi pasti iya istri saya, tak mungkin istri tetangga ada. Istri saya. Antara mulut dengan telinga orang yang sakaratul maut itu ada jarak, kata Syekh Wahbah Zuhaili, jin pula masuk, dia akan menyerupai orang yang paling dia sayangi di dunia. Maka jin itu berubahlah seperti wajah istri. Papa, ini Papa. Umi datang Papa, kau haus ya Papa. Makanya orang yang sakaratul maut itu haus itu Pak Wali. Haus Pak Wali. Tidak percaya saya Ustaz. Coba tes malam itu. Orang yang sakaratul maut itu haus. Andai kata maaf 7 samudra dikasihkan ke tenggorokannya, tak hilang hausnya Pak. Maka orang yang maaf sakaratul maut, jangan kau kasih minum. Kalau kau kasih minum, maka sama kau memasukkan seperti memasukkan duri ke dalam tenggorokan dia. Caranya cemana Ustaz? Basah-basahkan ada di bibir. Itu haus itu. Maka jin yang menyerupai orang yang disayangi tadi dibawakan dalam minum. Papa, ini bawakan minum untukmu Papa. Kau pasti haus. Silahkan minum Papa. Tapi nanti setelah minum kau ikut aku ya Papa. Itulah yang namanya ruh dibawa sama jin Pak. Sehingga ketika dipanggilkan dia payah. Itu orang mati ini sesuai kebiasaan dia. Ada orang mati, saya pernah nengok orang mati begini Pak. Saya terkejut, kenapa dia mati begini? Rupanya ingat-ingat, dulu dia tukang parkir. Begitu disemprit parkir itu mati langsung.
Ini tukang parkir yang awak datang dia tak nampak, awak keluar dia datang. Gimana yang payah nanti matinya. Jadi maaf Bapak Ibu ya. Tadi kata Pak Wali hibur kan bisa. Orang menasihati itu gampang, tapi menghibur itu susah. Saya ini bukan maaf, bukan mau berkomedi, tidak Pak. Bertakziah itu artinya menghibur. Dengan adanya kita senang beliau. Kalau kita ceramah yang sedih-sedih juga, makin sedih beliau nanti. Betul? Nah, itu maksudnya itu. Jadi ini udahlah, sini kita ini ya. Makanya orang mati itu sesuai kebiasaan dia. Ibu-bu, kalau nanti hobi di dunia cek ranjang kuning. Ini rumu nanti dipakaikan ini nanti. Maka awak buatlah kebiasaan-kebiasaan yang baik di dunia supaya awak matinya pun baik. Maka begitulah adab mentalkin itu Pak. Biarkan dulu dia bercakap. Jangan sudah mulai bercakap awak tambahin lagi. Kenapa? Karena sudah hilang ingatan dia itu. Ketika dia dengar kalimat itu, otak itu loading. Ini macam pernah dengar aku kalimat ini. Macam pernah dengar aku kalimat ini. Seakan-akan di awal-awal dia. Maka ketika kita ajarkan La ilaha illallah. Dan biarkan reaksi dia itu. La ilaha illallah. Jangan awak lanjutkan, sikit-sikit ngajarinya. Jangan awak teruskan semua. Maka ini untuk yang hidup, kalau nanti menengok model macam ini tolong segera ditalkinkan. Dan cukup satu orang, tak perlu suara kuat. Macam Pak Yogi tadi, Pak Wali, kami terus bacakan Yasin Ustaz. Tak perlu kuat-kuat baca Yasin. Tak perlu kuat-kuat, baca dalam hati saja pun, insya Allah sampai. Dan dia akan dengar juga. Karena begitu orang yang payah mati itu Iqra' Yasin di mau itu. Orang yang mau mati itu benar, bacakan Yasin. Kata Nabi Iqra' Yasin di mau itu. Kenapa? Yasin yang kita baca ini jantungnya Quran. Jantungnya Quran. Di situ semua itu. Maka orang yang mau mati itu bacakan Yasin seperti itu. Suami kita kalau sudah tidur dibangunkan subuh payah, bacakan Yasin. Karena dia tak bangun-bangun, awak lewat betulan kan? Masya Allah ya. Maka untuk kita yang hidup ini Bapak Ibu, pesan saya, kalau kita menengok kematian, maka jadikan kematian itu pelajaran dengan cara memperbanyak dan mempersiapkan amal kita, dengan cara bertaubat dan membersihkan hati kita. Bertaubat setiap saat ketika berbuat salah, cepat-cepat beristighfar dan mohon ampun kepada Allah. Bersihkan hati kita dengan ikhlas menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Redhonya kita akan takdir Allah, itulah yang akan membuat redhonya Allah untuk masukkan kita ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika kita mendengar kabar kematian, ini simak ini Pak. Pak, kenapa dia? Ini nanggung-nanggung lapar atau nanggung-nanggung paham ini ya? Gini Pak, kalau kita mendengar kabar kematian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia Ucai bin Abdullah. Kalau namamu sebut kau sakit hati. Ini nama aku aja, tapi jangan ada yang ambil ya, sepakat ya. Ucai bin Abdullah, kapan wafatnya? Sekian tanggal sekian tahun sekian. Begitu awak dengar kabar kematian, pertama ucapkan kalimat istirja. Yang kedua, cepat-cepat hadiahkan Al-Fatihah untuk yang meninggal. Saya kenapa tadi maaf? Begitu saya dengar almarhum meninggal, almarhum ayah anda Bapak Wali Kota Lumajang, dari mana Ustaz? Tapi saya di Bandara Sipanen atap lain kickoff. Ternyata ada yang komen Pak Yogi, Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Orang ayah dari Pak Wali Kota Lumajang meninggal. Di situ saya langsung kirimkan Al-Fatihah. Tapi Ustaz tak kenal namanya, cukup sebut untuk almarhum orang tua Pak Wali Kota Lumajang, Al-Fatihah sampai.
Ini ya Pak Bu ya. Ketika kita dengar kematian itu, langsung yang meninggal itu kirimkan Fatihah. Yang paling penting itu kirimkan Fatihah, bukan karangan bunga. Gak usah tengok-tengok dia. Apa? Bukan karangan bunga, tapi doa itulah, Fatihah itu yang cocok. Jelas Pak Kades? Kadis ini semua itu dari mana? Daripada 200.000 anak papan bunga, elok awak sedekahkan atas nama almarhum ayahanda Bapak Wali Kota Lubulingga. Sudah selesai Pak. Cocok Pak Wali. Cocok. Tapi kau terima juga papan bunganya. Jadi ketika kita mendengar kabar kematian, coba kirimkan Fatihah untuk yang meninggal. Sipulan bin sipulan Al-Fatihah. Amin. Nah, selesai. Ustaz, kalau kita tak tahu namanya, misalnya izin Pak Wali, misalnya Pak Wali lagi jalan kunjungan, ternyata Bapak tengok ada yang meninggal, tapi Bapak tak kenal, karena tanda orang meninggal itu biasa bendera kuning kan? Kalau di sini, kalau di Medan kuning, ada bendera hijau. Nanti ada orang yang tengok benderanya, tak tahu bendera partai kan? Kalau kita izin juga betul-betul. Rupanya tengok orang berpeci, orang berjilbab, ternyata orang maaf, pasang tempat pemandian, ternyata ada orang yang meninggal. Kita tak kenal namanya Ustaz. Langsung untuk yang meninggal itu ya Allah, Al-Fatihah. Sampai. Fadilahnya apa Ustaz? Fadilahnya nanti Bapak Ibu, kata Syekh Wahbah Zuhairi, orang yang ketika hidup dia rajin mengirimkan Fatihah, ketika mendengar kabar kematian, maka nanti ketika dia mati, malaikat itu akan berebut membacakan Al-Fatihah. Ini jarang dilakukan orang, Pak. Sama macam kita maaf melayat tempat orang, ini maaf ya, ini di kampungmu, entahlah di sini. Ini umpamanya meninggallah si fulan kan, meninggal. Ibu ini biasanya kalau awak niat awak Pak, kalau niat awak sudah memang mau melayat dulu, tengok dulu si mayat itu. Ustaz, kalau tak dapat menengok mayat itu karena sedang di dalam ramai, dari luar aja doakan dan dikirimkan Fatihah, baru Bapak duduk cari minum. Ini tidak kandang nampak minum dulu lupa melayat. Betul nggak? Silahkan kau duduk sama kawanmu bercerita, tukar pengalaman, tapi ziarah dulu. Kalau tak dapat masuk dari luar aja, Al-Fatihah. Lalu baca doa, Allahumma baru bercakap. Ini nggak asal udah jumpa kan? Mana melupakan. Apalagi ibu kalau menengok mayat, duduk ya di atas kepala mayat biasanya, lihatnya. Jam berapa meninggalnya? Ini pelajaran ini sering terjadi nih kan? Umur berapa? Kalau saya tinggal cocok kalau meninggalnya ini. Padahal semalam baru senang doa ini sama aku. Itu memang mati. Gak ada yang tahu itu kan. Aku tidak tetanggaan begitu kan. Ada berziarah melayat dibuka dulu, bacakan Fatihah Al-Fatihah. Baru Allahumma dan kalau nak bercakap. Jangan awak tinggalkan mayat seperti itu. Padahal maaf di satu tempat, ini tempat kami Pak ya, masih ada di samping mayat itu dikumpulkan Quran, dipasang lilin. Entahlah di sini masih ada nggak? Supaya apa? Tak ada hingga pelarat, katanya. Ditumpukan di sampingnya Quran supaya apa? Tidak diganggu setan mayat ini, katanya. Ini kan udah jadi setan. Kenapa setan ganggu setan? Kan gini. Yang sakitnya kita Pak,
Quran itu tidak dibaca, orang sibuk bercerita, mayit itu yang jaga Quran. Quran itu tak dibaca, ditumpukan di samping mayit. Anak-anaknya keluar bercerita, bercakap, mayit ini bosan, dibacanya sendiri. Apa tak viral nanti? Ini pelajaran, Pak. Mau satu gudang pun rumah ini ditempel Quran, tapi kalau tak dibaca, maka Quran itu tidak akan menjadi penyelamat, menjadi pengobat, takkan menjadi amal hidup semuanya. Walaupun Quran itu baru ditumpuk-tumpuk, tapi kalau tak dibaca, takkan menjadi pahala dan kebaikan hidup semuanya. Ini pelajaran untuk kita kalau kita yang hidup ini melayat, bertakziah, ya Pak Buya. Maka nanti kalau ada mendengar kabar kematian langsung kirimkan Fatihah. Mau kenal tak kenal, mau nengok langsung tak nengok langsung, asalkan kita dengar kabar kematian, kirimkan Fatihah untuk yang meninggal itu. Maka insya Allah ketika kita nanti wafat, malaikat akan berebut membacakan Al-Fatihah untuk kita. Amin insya Allah. Nah, untuk lagi yuk. Ini untuk keluarga yang ditinggalkan Pak Wali beserta keluarga. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza mata banu Adam wa amaluhu illa min salas." Meninggal anak Adam, terputuslah amalnya kecuali 3. Yang pertama, sedekah jariyah, sedekahlah atas nama Allah. Karena sedekah jariyah itu tidak akan terputus pahalanya sampai kiamat, mengalir terus walaupun orangnya sudah wafat. Yang kedua, au ilmi yuntafa'u bih. Maknanya apa? Ilmu yang bermanfaat yang pernah beliau ajarkan kepada kita, yang pernah ayah kita ajarkan kepada kita. Ayah kita dulu pernah menjabat menjadi pemimpin di Lubuk Linggau ini. Hari ini anaknya yang meneruskan. Ada ilmu politik, ada ilmu pemimpin yang baik yang diajarkan kepada anaknya. Itu teruskan. Selagi itu diteruskan, itu mengalir pahala yang dialmarhum saudara. Maka maaf Bapak Ibu, supaya kita dapat pahala jariah, kita kasih amalannya. Satu aja amalannya. Kalau bisa anak kita itu hafal Al-Fatihah, kita yang ajarkan Bapak Ibu. Kalau bisa anak kita hafal Al-Fatihah, kita yang ajarkan. Supaya apa? Fatihah itu kalau sholat dibaca, Fatihah itu kalau sholat harus wajib dibaca. Kalau tak dibaca, maka batal sholatnya, karena tak lengkap rukun sholatnya. Kalau Al-Fatihah anak kita yang ajarkan, anak kita sholat, dia baca Fatihah itu, sekalipun kita wafat, maka ilmu Fatihah yang kita ajarkan kepada anak kita mengalir kepada kita, walaupun kita sudah wafat. Ini caranya pahala jariah ini. Enak, ilmu yang bermanfaat. Yang terakhir, awalan bisolihi yad'ullah, anak soleh yang mendoakan beliau. Siapa anak soleh yang mendoakan beliau? Anak soleh yang mendoakan beliau adalah anak yang tetap Rabbi firli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ketika ayahnya sudah tak nampak di pelupuk matanya, tapi Rabbi firli wa walidayya itu tetap dia bacakan untuk ayahnya yang sudah meninggal. Kalau masih hidup, bagus, tapi tak usah perlu bangga-bangga. Anak saya hafal bagus bacaannya, hafalannya sudah lumayan, hadis sudah banyak hafal, doa untuk orang tua hafal. Kalau saya pulang, dia sholat, Rabbi firli wa walidayya, kuat-kuat dibacanya Pak, supaya dengar aku. Kenapa kalau aku dengar, dikasih uang jajan. Anak sekarang pandai untuk mengolah. Ketika dia baca Rabbi firli wa walidayya kuat-kuat sampai dengar ke telingaku, aku bangga. Tak bangga. Kenapa Ustaz tak bangga? Karena masih nampaknya aku hidup, masih nampaknya aku di mata dia. Yang aku takutkan sekarang Pak, ketika aku udah gak ada, masihkah kalimat Rabbi firli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira itu diucapkan dari mulutnya? Maka tanamkan agama kepada anak-anak kita, supaya kelak anak-anak kita menjadi anak-anak yang salih dan saleh kita. Maka sedekah atas nama beliau, ada ilmu yang baik yang diajarkan beliau, lanjutkan supaya pahalanya mengalir. Yang ketiga, tidak ada makanan orang yang sudah meninggal kecuali doa daripada anak, cucu, menantu, apalagi cicit dan lain sebagainya kepada atuknya, kepada ayahnya. Doanya makbul insya Allah. Dan yang paling penting, Pak Wali, saya minta izin, Pak Wali beserta keluarga semua